sama itu ya. Bunga. Bunga batasnya. Puji Tuhan ya, tadi hujan gede terus berhenti, berarti Tuhan sangat baik. Tuhan mengumpulkan kita di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita beri salam teman-teman kita katakan sebab Tuhan baik. Baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, kita percaya bahwa Dia baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita akan memuji Tuhan dengan bersorak-sorak. Mari kita semua masuk ke gerbangnya Tuhan. Semangat ya. Sebab Tuhan baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Puji baiknya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya untuk sukacita. Kita masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Puji baiknya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya untuk sukacita. Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita teduhkan hati kita terlebih dahulu. Biarlah pada malam hari ini kita akan memulai persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan yang Tuhan ajarkan pada kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Allah Bapa. Selamat malam Allah Putra.
Selamat malam Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Di dalam suka dan duka kehidupan kami Kau ada. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah indah di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jika malam hari ini Engkau menggerakkan hati kami untuk datang ke persekutuan doa ini Tuhan. Biarlah kami ingin menjadi pemuji-pujimu Tuhan. Kami ingin menjadi penyembah Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Layaklah kami ya Tuhan, seperti Engkau mengkuduskan ruangan ini sebagai ruangan doa kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu bertata di atas ruangan ini, memenuhi semua ruangan ini Tuhan. Biarlah kami memohon rahmat-Mu, agar Roh Kudus-Mu juga memenuhi hati kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami Bapa. Kadang kami suka tidak menyadari kesalahan kami Tuhan. Kami menyedihkan Engkau. Dan biarlah agar kami layak untuk menjadi pemuji-pemuji-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami ingin terlebih dahulu mengakui segala dosa kami bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya kini kami layak untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan, karena Engkau Bapa yang sangat mengerti segala kerinduan di hati kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Melalui pujian ini juga inilah doa kami Bapa. Kami ingin bersyukur pada-Mu Bapa. Banyak yang Kau perbuat
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Kami bisa melewati setiap musim di dalam hidup kami. Semuanya karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami sering mengandalkan kemampuan kami sendiri Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang hidup Bapa. Biarlah kami akan menyerahkan segala rancangan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Segala puji hormat dan rasa syukur kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mulia dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita bersyukur ya karena kita bisa melewati Paskah. Kita tahu bahwa Tuhan lebih dahulu menderita, memikul salibnya untuk menebus dosa kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu dari peristiwa Paskah itu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup, maka kita tidak akan pernah cemas dan gentar lagi melawan segala badai-badai dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan nyatakan bahwa anak Allah, Yesus namanya, Dia hidup untuk kita. Karena Dia hidup, kita memiliki hari esok.
Mungkin ada yang ingin memberi kesaksian atau sharing iman tentang kebaikan Tuhan sedikit. Oke, gak apa-apa ya kalau nggak ada juga. Tapi dalam hati pasti ya Tuhan itu baik. Seperti tadi di TKI kan hujan besar banget ya. Tiba-tiba pada waktunya Tuhan mencerahkan sehingga kita bisa bersama-sama di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Itu bukan untuk membuat kita menderita, tapi Tuhan memiliki rancangan yang indah di dalam hidup kita. Kita harus percaya ya Bapa bahwa Dia memegang kendali hidup kita. Masalah itu boleh terjadi supaya kita lebih melekat pada Tuhan. Bahkan di saat kejatuhan kita, kuasa Tuhan akan nyata. Kita merasakan betul bahwa melalui caranya yang ajaib Tuhan bekerja untuk memulihkan hidup kita, untuk menyembuhkan kita. Karena kita percaya bila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, itu adalah untuk kebaikan kita. Ya Bapa, biarlah kami ingin masuk lebih dalam lagi ke dalam persekutuan doa ini Tuhan. Bimbinglah hati kami Bapa, singkapkanlah semua yang tersembunyi di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, sakit penyakit Tuhan, masalah ekonomi, keuangan, kesulitan di dalam pekerjaan maupun usaha kami Tuhan, maupun masalah perseteruan dalam keluarga dan saudara-saudara kami ingin serahkan di dalam nama-Mu Bapa. Di bawah kaki-Mu kami harus segala khawatir kami percaya Tuhan. Walaupun itu kadang susah, tidak mudah untuk kami mengerti Tuhan, tapi lewat percobaan itu kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik Bapa. Tuhan
kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik Bapa. Berikanlah kami iman Tuhan, seperti wanita muda hari itu Tuhan. Asal tentu saja diubah, maka aku akan sembuh. Ini iman kami Tuhan, singkapkan hati kami, masuklah ya Roh Kudus, masuklah, penuhi hati anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Engkau yang mengetahui segala kerinduan hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang mengetahui segala beban-beban hidup mereka Tuhan, segala sakit penyakit mereka Tuhan, segala luka-luka batin mereka Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Bapa, Engkau yang mampu melawat kami semua Tuhan. Engkau yang mampu Tuhan, bahkan saat kami tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun untuk berdoa Bapa, kami tahu Tuhan, Engkau mengerti bahasa tetesan air mata kami Tuhan. Malam hari ini masuklah ya Roh Kudus, karena kami yakin Tuhan, bagi Engkau tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan saat Engkau berfirman Tuhan, bahkan kami akan menang saat Engkau bertindak. Karena kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Kami letakkan segala beban-beban kami di dalam tangan-Mu yang terbaik Bapa. Kami yakin Tuhan, Engkau yang akan membukakan jalan dari setiap apa yang sedang kami alami Tuhan. Engkau hanya ingin anak-anak-Mu lebih dekat kepada Engkau Tuhan, lebih melekat. Ampuni kami Bapa, kami malam hari ini kami ingin memperbarui doa kami Tuhan. Kami ingin dekat dengan Engkau Bapa. Biarlah kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil Bapa. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku
Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk urapan pada malam hari ini Bapa. Kami merasakan Engkau hadir di tempat ini. Engkau sudah mengangkat segala beban kami Tuhan, segala sakit penyakit kami Tuhan, segala luka batin kami serahkan di dalam nama Engkau Tuhan. Baharuilah doa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, doa tidak langsung mengubah segala permasalahan kami Tuhan, tapi doa membuat kami lebih kuat dalam menghadapi masalah yang boleh terjadi dalam hidup kami Bapak. Biarlah masalah ini bisa menjadi berkat untuk kami Tuhan. Biar kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Jika kami sudah boleh menjadi pemuji dan penyembah Tuhan, kini saatnya kami akan diam Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapilah anakmu Ibu Erika Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau sudah mengurapi Ibu Erika, sehingga apa yang akan keluar dari bibirnya itu berasal daripada Engkau untuk kemuliaan Tuhan. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang taat dan hidup diam Tuhan. Sucikan segala panca indera kami Tuhan, agar firman yang akan diberitakan dapat tumbuh subur di dalam hati kami. Beracaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. 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 Nah, semangat ya. Walaupun hujan, dingin, pilihan tetap ada di sini ya. Itu adalah berkat tersendiri. Amin. Tidak semua orang akan memilih untuk datang ke tempat ini. Karena semua orang punya cara untuk memilih bagian yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya diberi tema mengubah masalah menjadi berkat. Siapa yang ingin diberkati? Amin. Siapa yang gak punya masalah? Semuanya pasti punya masalah, betul? Semua manusia di muka bumi ini punya masalah. Kalau ada yang tidak punya masalah, ada dua kemungkinan. Selama badan ini ada dan hidup, selama itu juga kita akan selalu mengalami masalah. Cuma pilihannya bagaimana respon kita sendiri, bagaimana respon saudara, bagaimana saya mengambil bagian untuk memilih, menyelesaikan, merespon. Harus benar aja responnya. Kalau responnya salah, itu yang akhirnya membuat kita tuh selalu berlarut-larut. Responnya maksudnya seperti apa respon? Contoh respon itu ya, selalu bersungut-sungut itu adalah respon. Selalu memilih untuk apa? Untuk ngomel itu adalah respon. Tapi ketika saudara berbicara tentang masalah, kalau responnya benar, seburuk apapun masalahnya, dan yang paling terburuk sekalipun, pasti ada sesuatu yang positif. Amin. Amin. Malam ini kita akan berbicara tentang satu tokoh, yaitu Yusuf.
Yusuf ini ya, saya tuh paling suka membaca kitab Kejadian. Karena di kitab Kejadian ini berawal itu berbicara tentang asal usulnya suku bangsa Israel. Lalu di sini juga tentang penderitaan, di sini juga tentang penipuan, kebohongan, di sini juga tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, di sini juga tentang pemulihan, di sini juga berbicara tentang pengampunan. Semuanya bercampur menjadi satu. Sebelum saya masuk, next berikutnya. Sebelum saya masuk ke sini ya, saya akan bercerita dulu tentang Yusuf. Yusuf ini adalah anaknya siapa? Anaknya siapa? Yakub. Yakub. Yakub itu 2 bersaudara kan? Siapa saudaranya? Esau. Si Esau ini itu adalah anak papa, anak sulung. Sedangkan Yakub itu adalah anak mami. Makanya Yakub itu selalu ada di rumah. Sedangkan Esau itu orangnya cowok banget gitu. Cowok banget, dia suka berkelana, dia suka mengembara dan lain sebagainya. Suatu hari cuaca sangat panas ekstrim. Datang Esau dari luar, tidak masuk ke rumah, di dalam kondisi capek, haus, lapar dan lain sebagainya. Dia melihat Yakub membawa, Yakub ya, betul ya, Yakub membawa semangkok apa? Sup kacang merah. Dia melihat sup kacang merah ini, dia tertarik, dia tergoda. Gila, gue lagi lapar. Bagi dong, kata si Yakub, kata Esau ke Yakub. Tapi kata Yakub apa? Tunggu dulu. Lu mau ngasih apa? Gak ada yang gratis. Lu mau ngasih apa kalau gua kasih sup kacang merah ini? Apa yang mau kasih? Dasar, ini juga kita terjadi pada kita semua. Orang kalau lapar mau melakukan apapun. Betul kan? Akhirnya dia bilang, si Esau itu bilang, oke, lo mau kasih minta apa, gua kasih tuh. Yang penting makanan sini dulu udah lama banget. Dikasih pada saat Esau memakan sup kacang merah itu, dia pergi sama maminya. Ibu, aku sudah memberikan sup kacang merahku kepada kakak Esau. Ini mamanya si Yakub ini bilang, kalau begitu ambil jubah kesulungan kakakmu di luar, diambil, dipakai, dan dia mamanya langsung membawa dia ke hadapan papanya. Papanya lagi sakit, dia buta, tidak melihat. Langsung Yakub nggak ngomong apa-apa, tapi dia sodorkan kepalanya dan kepala papanya memberkati Yakub. Dia katakan, anakku sulunganku, anakku yang kukasihi, berkatku selalu melimpah untuk engkau. Kemanapun engkau pergi, engkau akan selalu diikuti oleh berkat-berkat baru. Engkau akan menjadi berkat, engkau akan menjadi raja. Semuanya diberikan kepada anak sulung. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda adalah anak sulung, jangan disia-siakan kesulungan itu. Karena anak sulung itu adalah anak istimewa. Amin. Amin. Itu sudah ada di dalam Alkitab. Makanya kenapa Yakub sampai ingin mengambil kesulungan dari kakaknya. Dan lalu datang si Yakub kepada maminya. Mamanya bilang, kamu lari. Karena dia Esau sudah selesai makan. Kamu pergi ke rumah pamanmu Laban. Pergilah dia ke rumah pamannya lari. Selama dia berpuluh tahun dia pergi dalam pelarian. Nah, dia dalam proses jalan ke tempat pamannya, dia haus di tengah perjalanan dan dia berhenti di sebuah sumur. Ada seorang wanita cantik lewat. Dibilang, boleh dong aku minta air yang kau timbang. Si cewek ini juga melihat Yakub, dia memberikan. Yakub jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Nah, udah selesai sampai situ. Singkat cerita, sampailah Yakub ke rumah pamannya Laban. Sampai di sana, ternyata disuguhkan keluar cewek tadi. Dia makin bahagia, makin senang.
Dia semangat ada di rumah pamannya. Dia lupa tentang kesusahannya. Sampai akhirnya dia menjalin cinta dengan anaknya Laban. Namanya siapa? Ribka. Ribka ya? Atau Rachel? Akhirnya dia pergi. Sudah, ini si Laban ini ya. Laban ini akhirnya menjadi kaya raya karena ada Yakub. Akhirnya Yakub ingin melamar pacarnya Ribka. Dia bilang, "Paman, aku ingin menikahi putrimu." Lalu dia bilang, "Boleh, silakan, singkat cerita menikah." Pada saat malam pertama dibuka tabir surya, ternyata yang ada adalah bukan Ribka, tetapi Lea, kakaknya Ribka. Lalu dibilang, "Gak mungkin, bukan kamu yang akan ingin kunikahi." Lalu dia lari kepada pamannya, "Paman, kenapa kau membohongi aku? Kenapa kau memberikan putrimu yang paling besar?" Laban tertawa, dia bilang, "Ya gak mungkin lah Yakub, aku memberikan anakku yang kedua, sedangkan kakaknya belum menikah. Di dalam tradisi kita, anak pertama harus menikah dulu, baru anak kedua boleh menikah." Yakub sedih. Gak mungkin, paman, cintaku hanya untuk anakmu yang kedua. Akhirnya Laban dasarnya licik. Dengarkan Bapak Ibu, Yakub sudah membohongi kakaknya. Berulang lagi, lahir lagi kebohongan yang baru. Yaitu siapa? Laban menipu dia. Makanya ini yang dinamakan dengan hukum tabur tuai. Laban bilang, "Boleh kamu menikahi anakku yang kedua, tapi kamu kerja dulu 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun orang lagi jatuh cinta? Oke." Dia menyanggupi. Nah, di sini mulai banyak masalah. Ya. Tahun pertama, karena Yakub tidak mencintai Lea akhirnya dia itu menjadi sedih berkepanjangan. Di dalam kebayangannya kalau dia menikah dengan Yakub, orang yang laki-laki yang dia cintai, dia akan bahagia. Faktanya tidak seperti yang dia pikirkan. Akhirnya dia menangis terus-menerus. Sampai akhirnya Lea bilang, "Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah dengan laki-laki yang aku cintai tapi aku menderita, sedangkan suamiku mencintai wanita lain. Berikan aku seorang anak supaya aku dicintai oleh suamiku." Diberilah anak yang pertama, Ruben. Lahirlah Ruben. Ini si Ribka cemburu. Lahirlah anak kedua, anak ketiga, Simon dan Lewi. Ini makin cemburu. Karena kecemburuannya, akhirnya dia bilang, dia utus hambanya, bundaknya, pembantunya untuk dinikahi oleh Yakub. Dia berikan namanya Silpa. Silpa akhirnya ditiduri oleh Yakub. Lahirlah Dan. Ini siapa sih Lea? Cemburu lagi. Wah, nggak bisa. Dia minta lagi sama Tuhan. "Tuhan, berikan aku anak." Lahirlah Yehuda. Ini si Ribka ini cemburu lagi. "Kamu harus melahirkan anak berikutnya," katanya. Lahirlah Zibel. Ini masih belum juga ini. Karena anak belum ada lagi, ini si Lea utus lagi hambanya, namanya Bilha, hambanya, pembantunya, untuk menjadi suami Yakub. Lahirlah Gad dan lain sebagainya. Jadi sampai 7 tahun kemudian menikahlah Yakub dengan Rahel. Dan anak yang Yakub yang dilahirkan dari empat perempuan itu ada 12, 1 wanita. Lahirlah Yusuf dan lain sebagainya gitu ya. Yang paling cakep di antara semua itu adalah Yusuf. Yang paling menjadi kesayangannya Yakub adalah Yusuf. Dan suatu hari, nah kita udah mendekati ini ya. Suatu hari Yusuf bermimpi. Dia bilang, "Ayah, Papa, aku bermimpi. Bulan bintang jatuh ke tanah, ke bumi, dan menyembah aku." Ayahnya mendengarkan firasat mimpi itu. Dia sangat sedih. Dia melihat, dia punya bayangan,
terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Dia simpan perkara itu di dalam hatinya, dan blow-on-nya si Yusuf ya, datang saudara-saudaranya, cerita dia saudara-saudaranya, kakak-kakakku, tahu gak aku tadi malam bermimpi bahwa ada bulan bintang menyembah, jangan-jangan kalian juga yang akan menyembah aku, katanya gitu. Marah dong mereka. Nah, mereka akhirnya merencanakan pembunuhan. Mereka merencanakan banyak tipu muslihat, mau dibunuh. Mereka kasihan Yehuda sebagai kakak yang sangat mengasihi, dia nggak tega. Ruben sebagai anak sulung juga nggak tega. Akhirnya Ruben bilang, udahlah, ini kita jual aja, kita bawa kepala binatang kepada bapak, nanti biar bapak tahu bahwa anaknya sudah diterkam oleh binatang. Dijuallah Yusuf ke orang, ke siapa? Tuan yang di, siapa sih, tante Potifar. Dijual ke Potifar ya. Nah, dijual Potifar, singkat cerita, ini dilihat ya, Yusuf ini diberkati dimanapun. Di Potifar dia diberkati, tapi dijebloskan karena dia difitnah memperkosa istri majikannya, dia dijebloskan ke penjara. Tapi di penjara dia menerjemahkan mimpi seorang raja, dan akhirnya dia keluar dan lain sebagainya, sampai akhirnya musim kelaparan itu tiba. Jadi Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Musim kelaparan itu tiba, ke seantero dunia hanya Mesir yang tidak kekeringan. Nah, di sini kita mulai. Bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya nggak tahu. Yusuf bilang, jangan ceritakan tentang keberadaan. Tapi Yusuf sudah menanggung yang namanya rasa itu yang sangat dalam. Dia tidak tahan melihat saudara-saudaranya. Dia ingin memeluk semua saudaranya, tapi dia menahan diri supaya dia tidak memeluk saudara-saudaranya karena dia takut saudara-saudaranya ketakutan. Nah, kita mulai dari sini. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini sempat ngerjain saudara-saudaranya. Dia bilang kepada pengawalnya, bilang kepada orang-orang itu, di mana bapaknya? Karena dia rindu sama bapaknya. Suruh mereka pulang mencari bapaknya, bawa bapaknya ke sini, bekali mereka dengan makanan-makanan, katanya. Nah, ini saudara-saudara udah ketakutan. Wah, gila, kita disuruh bapak. Jangan-jangan dia tahu bahwa kita sudah mengabaikan bapak kita, tapi kita harus pulang. Singkat cerita, dibawalah bapaknya. Tapi akhirnya di sini coba ya, kita baca bersama ya. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat 6. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku, inikah pengganti Allah? Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dan maksudnya bukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf meninggal. Lanjut ke 22. Ada Yusuf, dia telah tinggal di Mesir bersama bapak-bapaknya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya ceritakan, ini hanya sebagian kecil. Tadi saya sudah ringkas bagaimana kisah perjalanan Yusuf sampai dia menjadi orang tua nomor 2 orang penting di Mesir. Yusuf untuk mencapai dia menjadi orang nomor 2 orang penting di Mesir itu perlu waktu 13 sampai 14 tahun. Tapi yang mau kita sorot di sini ya, bagaimana Yusuf mengelola pergumulannya, penderitaannya menjadi sesuatu yang bernilai, yang berharga, sehingga dia tidak memiliki kepahitan. Ini yang penting kita
kita pelajari. Bagaimana kepahitan itu akibat dari pergumulan, akibat dari penderitaan yang membuat kita itu memiliki kepahitan, memiliki masalah, sehingga kita tidak pernah melihat wajah Tuhan. Bapak Ibu, poin yang nomor 1 yang saya tampilkan, tolong next berikutnya. Jangan membalas kejahatan. Jadi di sini dikatakan, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Jangan takut, aku kan bukan Tuhan. Itu maksudnya si Yusuf. Jadi Yusuf ini tidak membalas, dia percaya sekali tentang rencana-rencana Tuhan. Dia tahu sekali bahwa Yusuf itu dia tuh seperti sekarang itu karena ada tangan Tuhan. Yusuf sudah sadar bahwa Tuhan yang berdaulat dalam kehidupannya. Bayangkan Bapak Ibu, dia sudah dijebloskan ke penjara, penjara dia menjadi anak kesayangan. Dia untuk keluar dari penjara, Tuhan pakai mimpi raja untuk mengeluarkan dia. Begitu mimpi raja ternyata diterjemahkan oleh Yusuf, malah raja bilang, kalau begitu kamu yang harus memegang kendali atas negeri ini, supaya tidak terjadi kelaparan maupun yang namanya kesengsaraan. Itu cara Tuhan mengeluarkan dia. Kadang-kadang, makanya Bapak Ibu, ketika engkau mengalami sebuah penderitaan yang besar, pasti ada sesuatu yang besar di balik itu semua. Amin. Sebesar apa masalahmu, sebesar itulah berkat yang Tuhan sediakan. Sebesar apa engkau mengalami pergumulanmu, sebesar itulah engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Itu tidak mustahil Bapak Ibu, tidak mustahil. Semakin besar badai dalam kehidupanmu, semakin besar rencana Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada hidupmu. Coba perhatikan. Sebesar apa penderitaanmu saat ini, sebesar itulah masalah. Tuhan tidak akan pernah mengirimkan masalah kalau tanpa ada tujuan. Gak mungkin. Saya bisa mengatakan ini karena saya mengalami. Banyak sekali masalah-masalah yang muncul, tapi sesudahnya itu ada sesuatu yang bisa saya petik, bisa saya rasakan, ini adalah rancangan Tuhan. Kan dibilang segala sesuatunya ada waktunya, betul? Di dalam kitab Khotbah. Jadi kejahatan manusia bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Contoh aja misalnya Pak Ahok masuk penjara gitu kan, begitu dia keluar dari penjara, dia malah jadi orang nomor 1 di Pertamina. Betul kan? Bapak Ibu, jangan pernah engkau menganggap bahwa masalah itu sepertinya kok Tuhan tidak melihat gitu. Enggak, bukan seperti itu cara berpikirnya. Semakin engkau mendapatkan masalah, semakin engkau melihat bagaimana masalah itu membuat engkau menderita, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja. Makanya pada saat-saat kekeringan, saat-saat dalam padang gersang, saat itu harusnya lebih dekat dengan Tuhan. Yusuf menenangkan saudaranya, dia sadar bahwa dia bukan Tuhan yang berhak membalas. Yusuf tahu bahwa dia tidak berhak membalas. Poin yang kedua, next. Percaya Tuhan bekerja di dalam masalah, di ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kan? Pintarnya Yusuf kan? Saya tahu kalian sudah berbuat jahat pada saya, tapi itu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang masalah sih yang tidak ada, semua pasti ada. Cuma masalahnya adalah Yusuf melepaskan pengampunan. Bayangkan saja, selama dia dalam proses pembentukan, tidak ada sekalipun dalam kitab Kejadian ini saya membaca Yusuf marah kepada Tuhan, Yusuf berdendam kepada saudara-saudara. Tidak ada. Yang ada, dia justru bekerja semakin baik. Makanya dia kemana-mana dicintai. Betul? Ibu bapak, nggak usah jauh-jauh. Orang kalau punya kepahitan, pasti kerasa nggak sama kita? Ya. Rasanya itu karena dia belum mengampuni. Orang kalau mengalami penderitaan, terus penderitaan itu membuat dia
dia merasa sesat dan dia belum melepaskan pengampunan, kita akan melihat dia tidak memiliki damai sejahtera. Betul nggak? Coba perhatikan, ada orang yang secara finansial biasa saja, bahkan mungkin si ini lebih kaya daripada, tapi kenapa ya orang yang tidak punya ini kok happy terus, kok wajahnya bahagia, apa yang dia ungkapkan selalu positif. Nah, itu semuanya karena masalah respon Bapak Ibu. Respon kita itu akan menentukan sejauh mana kita bisa mengatasi masalah. Jadi Yusuf melepaskan pengampunan, dia mengampuni saudaranya, dia menunjukkan kasih lewat tindakan, dia mengatakan aku akan memelihara anak-anakmu, aku akan memelihara keluargamu. Pelajarannya adalah ampuni, tunjukkan kasih lewat perbuatan. Itu tidak mudah loh. Jadi kalau di ayat 19 dan 20 ini, kalau di dalam lagu ini, Bapak minta tolong ngasih, kalau saya tidak sempat walaupun gunung itu tak berpindah. Tahu kan lagunya? Coba hayati lagunya ya. Refrennya aja. Walaupun mungkin tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Refrennya aja Pak. Amin. Yusuf tetap dia masuk penjara walaupun dia tidak bersalah. Tapi Yusuf tahu rencana Tuhan
yang paling indah dalam hidupnya. Amin. Seberapa banyak masalahmu Bapak Ibu? Banyak. Sebanyak itulah berkat Tuhan. Amin. Seberapa berat masalahmu saat ini? Seberat itulah berkat Tuhan. Tuhan itu gak pernah main-main loh. Tuhan itu punya cara untuk membentuk saudara dan saya. Yusuf dibentuk 13 sampai 14 tahun, bayangkan. Keluar masuk penjara. Selama 14 tahun, akhirnya Yusuf ngerti bagaimana 14 tahun membentuk dia untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Betul? Seberat itu kan masalah dia. Seberat itu juga berkat dia kan. Tuhan itu gak pernah main-main atas hidupku saudaraku. Gak pernah. Tuhan tidak akan pernah bermain-main dengan masa depan anak-anakmu. Gak akan pernah. Kalau engkau izinkan Tuhan berotoritas berdaulat dalam hidup mereka, doa-doamu naik dalam firman Tuhan, air matamu tidak akan pernah berhenti untuk menangis untuk anak dan suami dan cucumu mungkin. Tuhan akan ambil bagian di dalam proses pembentukan mereka. Karena apa dikatakan? Ya. Next berikutnya. Di ayat 21, ampuni dan lakukan kasih. Ampuni dan lakukan kasih. Karena ketika engkau mengampuni, engkau melakukan memberikan kasih itu kepada orang yang menyakitimu, kepada orang yang membuat engkau sakit hati, sesungguhnya Tuhan sedang berotoritas atas hidup seseorang. Makanya dibilang gini, kalau engkau disakiti, ya jangan dibalas. Udah pergi aja, pergi ke kamar, lipat tangan, berlutut sama Tuhan, bilang masalah sama Tuhan. Tuhan, aku sakit hati kepada dia. Aku ingin membalas tapi aku tidak berdaya Tuhan. Aku mau mengampuni dia, tapi aku tidak sanggup. Bilang aja begitu. Tahu nggak? Saya mau sampaikan sama saudara. Ketika saudara menyampaikan itu kepada Tuhan secara personal, secara pribadi, orang yang menyakitimu sedang dalam bahaya. Betul? Sedang dalam bahaya. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang akan ambil alih dari setiap persoalan itu. Dia sendiri yang akan membuktikan kasihnya kepadamu itu tidak akan pernah berhenti. Dan orang ini dalam bahaya dalam tanda kutip, dalam pengawasan Tuhan. Makanya kenapa dibilang jangan pernah engkau lepas dari ranting, jangan pernah lepas engkau dari genggaman tangan Tuhan. Cukup biar Tuhan yang berperan untuk hidupmu. Engkau hanya menjadi penonton. Amin. Ampuni dan berikan kasih itu kepada mereka. Sebab itu janganlah takut, aku akan memelihara berarti seperti yang saya katakannya. Dan poin yang 22 dan 23 next berikutnya, Tuhan memberi pemulihan dan berkat. Ketika Yusuf memberikan pengampunan, Tuhan memulihkan. Perhatikan ibu bapak saudara ya. Tuhan memulihkan. Yusuf tetap diam di Mesir dan Yusuf hidup 110 tahun lamanya. Itu dalam pengampunan. Bayangkan. Yusuf tetap hidup di Mesir, dia hidup sampai 110 tahun. Yusuf melihat anak-anak dari Efraim sampai keturunan ketiga. Itu karena dampak dari pengampunan. Bayangkan kan Bapak Ibu ya, kalau ternyata Tuhan bilang kalau engkau mengampuni, berkat-berkat turun sampai kepada keturunan. Di sini dikatakan pemulihan dan berkat Tuhan itu umur panjang, hidupnya dipulihkan, berkat sampai pada keturunan yang berikutnya. Makanya Manasye dan Efraim, anak dari Yusuf, ya, itu dapat berkat tersendiri dari Yakub, dari papanya Yusuf. Diberkati. Salah berkati si Yusuf nih. Siapa tuh si papanya Yusuf ini? Lalu dia bilang oleh Yusuf, ayah, anakku yang paling sulung itu adalah Manasye, bukan Efraim. Tapi kata
Kata betul kata Yakub, tidak. Anakku yang kedua adalah anak yang sulung. Anak ini akan membawa berkat sendiri dalam kehidupannya, di dalam kehidupannya kelak. Makanya kan kita lebih banyak mendengarkan nama Efraim kan. Manasye ada, tetapi hanya beberapa kali dia disebutkan dalam Alkitab. Ibu bapak sekalian, kesetiaan itu dalam berproses. Kesetiaan itu berkatnya panjang, sangat panjang. Makanya intinya mah gini loh, ibu bapak ibu, ketaatan intinya mah itu aja. Taat. Kalau Yusuf tidak taat, dia nggak akan mungkin bisa menjadi orang nomor 2. Maka jangan pernah mendengarkan apa kata orang. Hidupmu ada dalam perkataan. Coba bapak, lagu yang tadi hidupku hanya ditentukan. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku menang karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengerin, lagunya nyambungnya dengan pembahasan hari ini ya. Amin. Dipulihkan, jangan mendengar perkataan orang lain, karena hidupmu ada dalam perkataan Tuhan. Amin. Orang boleh memulih kehidupanmu, orang boleh menjungkir balikan hari-harimu, tapi kalau Tuhan bilang, aku menyertai engkau, aku memberkatimu, anak cucumu aman dalam perlindunganku, aku akan membuat anakmu terbang seperti raja wali, aku akan membuat masa tuamu aman dalam genggamanku. Kalau Tuhan bilang itu, manusia bisa menolak? Gak bisa. Jadi ibu bapak, Tuhan memberi pemulihan, Tuhan yang memberi berkat. Next, berikutnya. Jadi, bagaimana cara menghadapi masalah? Nah, poin-poin aja diambil dari bacaan kita hari ini. Percaya Tuhan di dalam setiap situasi. Seperti Yusuf, percaya di dalam setiap situasi kehidupannya. Yang kedua, jangan menyimpan kepahitan. Yusuf tidak menyimpan kepahitan. Yang ketiga, tetap lakukan yang benar. Yusuf melakukan yang benar. Ketika Tante Potifar menggoda dia, saya kebayang ya, Yusuf ini cakep gitu. Sampai akhirnya istri majikannya pengen jadi pacarnya. Jadi Tante Potifar datang menggoda, udah kamu harus percaya sama aku. Kamu mau nggak sama aku? Kalau kamu mau sama aku, hidupmu akan kujamin. Kata Tante Potifar begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf melakukan yang benar. Dia tidak mau tergoda. Dia lari dari hadapan istri Potifar. Walaupun akhirnya karena istri Potifar malu, akhirnya dia memfitnah Yusuf. Dan bukti dari fitnahan itu dia lakukan adalah baju Yusuf yang ketiga. Betul? Yusuf lari dari ketidakbenaran. Dari dia tidak mau dijebak oleh istri Potifar. Lakukan yang benar. Yang keempat, lihat masalah sebagai sebuah proses. Taat
adalah untuk berproses, Bapak Ibu. Karena ketaatanmu ada upahnya. Jangan engkau merasa hidupku kok sepertinya nggak ada, seperti tidak ada masa depan. Hidupku seperti tidak ada ujungnya. Bapak Ibu, saya melihat banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, sampai saya tidak bisa mengatakan saya menolak sebuah pelayanan. Saya tidak sanggup menolak kalau ada orang minta, Bu Erika, tolong di sini. Walaupun jadi akhirnya satu-satunya cara saya berdoa, saya minta hikmat Tuhan. Tuhan, saya sudah full di sini. Apakah aku masih boleh melayani? Kalau engkau katakan aku mau tetap melayani, aku akan lakukan. Saya tidak punya alasan untuk menolak. Mengapa? Karena terlalu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupku, sehingga saya tidak sanggup menolak kebaikan, menolak apa yang Tuhan minta. Bapak Ibu, ketika engkau mengatakan Tuhan ini aku, dan Tuhan melakukan bagiannya dan memberkati hidupmu berlipat-lipat, dan engkau tidak punya alasan untuk mengatakan Tuhan, aku tidak mau melayani. Tidak ada alasan. Engkau hanya punya satu alasan, bahwa Tuhan mencintai. Cara engkau mencintai Tuhan cukup engkau berikan yang terbaik, bukan lewat materi, lewat waktu, lewat tenaga, lewat engkau memberikan kekuatan kepada saudaramu, kepada temanmu, kepada siapapun, mungkin itu cukup untuk Tuhan. Amin. Engkau hanya perlu taat, engkau hanya perlu setia. Kalau cara Tuhan mengatakan kepadamu setialah kepadamu, datanglah engkau ke persekutuan. Kehadiranmu engkau tidak perlu menjadi singa, engkau tidak perlu menjadi WL. Kehadiranmu akan membuat persekutuanmu lebih hidup. Mungkin Tuhan bilang begitu. Cara Tuhan itu banyak, Ibu Bapak. Cara Tuhan itu banyak sekali, sehingga kita tidak punya alasan untuk tidak bersyukur. Kita tidak punya alasan untuk mengatakan saya kekurangan. Coba perhatikan, setiap kali kita bersyukur selalu ada keajaiban-keajaiban. Perhatikan ya. Di balik ucapan syukur banyak tersimpan keajaiban. Keajaiban-keajaiban dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Saya, Bapak Ibu, malam Natal sampai malam tahun baru ada di rumah sakit. Papa saya sudah pergi, tinggal ibu saya. Ibu saya diserang flu. Lalu dia akhirnya ngedadak, dia lupa sama semua anak-anaknya. Mendadak dia tidak mengenal. Saya sedih sekali. Saya bilang gini, "Mah, kenal nggak ini? Ini anak mama yang sulung. Siapa kamu?" Katanya. Lalu datang lagi anak adik saya yang kedua. "Mah, ini aku loh. Mama tahu nggak?" "Enggak, saya nggak kenal kamu." Semua anak-anaknya, cucunya tidak diingat. Saya shock. Kok begini gitu? Terus udah gitu dia sibuk dengan dirinya sendiri. Terus ngomong sendiri, ngomong gak jelas. Wah, kacau. Saya minta hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi sama ibu saya? Lalu saya udah gitu saya mau Porta Santa. Saya yang pimpin. Aduh Tuhan, gimana ini? Tapi saya berdoa lagi, Tuhan, kalau Porta Santa ini adalah satu cara menjadi salah satu indulgensi untuk ibu saya mau pergi Tuhan. Saya mau tetap melakukan bagian saya, tapi izinkan saya minta kesembuhan untuk ibu saya. Saya lakukan bagian itu. Saya bilang ini kepada ibu saya, "Ma, Mama pasti sembuh, oke? Tapi sebelum saya berangkat Porta Santa, saya datangkan dulu pastor. Mama saya itu udah gak pernah ke gereja. Seumur hidupnya udah lebih dari 20 tahun mungkin sejak papa saya meninggal baru 4 tahun lalu. Papa saya tadi ke gereja. Nah, akhirnya saya datangkan pastor itu sulit loh didatangkan ke rumah sakit, apalagi kalau nggak kenal. Ini dari suster yang memberikan komuni setiap pagi. Dia bilang, saya iseng bilang, "Suster, boleh nggak ada pastor datang untuk pengakuan ke ibu saya?" "Oh boleh." Ajaib. Itu pastornya datang siangnya membawa itu lagi apa? Frater. Saya bilang, "Aduh pastor, boleh
dosa dulu, lalu terima sakramen pengampunan. Boleh. Jadi siap. Ibu saya nggak ngerti, nggak tahu, pokoknya ikuti aja. Dan saya berangkat Porta Santa. Tahu nggak Bapak Ibu? Malam itu ibu saya bangun, saya nungguin, dia bilang, Erika, mendadak. Kalau nggak bukan Tuhan, mendadak malam itu dia panggil saya lagi tidur. Erika, kamu ngapain di sini? Ma, ingat ini anak mama? Ingat, atau masa mama lupa sama anak sendiri? Luar biasa loh kalau Tuhan sudah berotoritas. Kalau sudah Tuhan turun tangan, satu orang pun di dunia ini nggak bisa menghalangi itu. Saya percaya Bapak Ibu, itu adalah cara Tuhan untuk membuat saya lebih taat lagi. Kalau seandainya saya tidak taat melakukan Porta Santa itu ya, saya bisa aja kan kita bantuan, saya nggak bisa nungguin ibu saya gitu. Tapi hati saya bilang, cara saya untuk bersyukur adalah saya akan membawa banyak jiwa. Ini terutama yang saya bawa ke oma-oma. Kalau saya yang ada di tengah-tengah mereka tersebut gitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, hanya pegang tangannya. Lalu oma sudah makan, hanya ngomong kayak gitu doang. Tapi kehadiran saya membuat mereka itu bahagia gitu. Hanya itu saja. Dan yang ujungnya memimpin bukan saya, ada anak muda. Saya tuh hanya menemani, tapi saya perhatikan kebaikan Tuhan itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalau kita mengalami masa-masa kegelapan, masa-masa kegersangan, hanya satu caranya untuk bisa dipulihkan, dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, masalah itu adalah jalan Tuhan untuk membawa berkat. Amin. Jadi saya cerita next berikutnya. Ini bagian terakhir. Tokoh Alkitab yang mengalami masalah menjadi berkat seperti Yusuf. Ayub. Ayub itu dipanggil Tuhan menuju ke mana? Ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis kan? Karena di Niniwe itu banyak orang jahat. Tapi akhirnya karena dia tidak taat, akhirnya dia masuk ke dalam perut ikan. Begitu dia bilang, Tuhan saya minta ampun. Akhirnya dia dipulihkan. Betul? Itu satu. Yang kedua, Paulus. Banyak membunuh orang, tapi cara Tuhan memulihkan dia, akhirnya dia gencar sekali memberitakan berita baik. Dia keluar masuk penjara, tapi dia tetap memberkati. Di akhir hidupnya, Paulus banyak memenangkan jiwa. Yang ketiga, Esther, Ratu Esther. Ratu menyelamatkan bangsanya. Dia bangsanya dalam pergumulan karena dikucilkan, tapi lewat Esther bisa menyelamatkan bangsanya sampai akhirnya kepercayaan raja itu menggal kepalanya yang tadinya mengundang pamannya Esther. Yang keempat, Daud nggak usah tanya lagi ya. Daud mah dia mah sukseslah menjadi sahabat Tuhan karena di dalam setiap pekerjaannya Daud selalu memuji, menyembah, bahkan dia selalu menggantungkan hidupnya. Perhatikan Bapak Ibu, Daud itu juga manusia biasa, jatuh bangun dalam dosa, betul? Tapi karena dia tahu Tuhan itu maha baik, dia selalu kembali kepada Tuhan. Begitu kan? Sama dengan kita semuanya. Bapak Ibu, serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan ambil bagian. Amin. Tuhan yang akan membuat hidupmu penuh dengan warna kebaikan. Hidupmu akan banyak memberkati. Hidupmu akan banyak sekali mengalami perubahan. Percaya. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu bagaimana pergumulanmu. Kalau engkau saat ini berjalan dalam kegelapan, engkau hanya perlu berseru kepada Tuhan.
Engkau hanya perlu katakan kepada Tuhan, Tuhan aku lelah, Tuhan aku capek, aku tidak sanggup melanjutkan perjalananku karena aku merasa sendiri. Saat itu engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengulurkan tangannya kepadamu. Tuhan baik, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ada hadirat Tuhan, ada wajah Tuhan yang selalu menyinari engkau. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembah Dia. Saat kami menyembah Engkau, hadirat-Mu di hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk cara ini, di mana Engkau sudah banyak berbicara, Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami bersyukur karena Engkau yang sudah berkata-kata kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapak, yang mana Bapak yang saat ini sedang mengalami masalah berat. Bilang begini kepadamu, hai Ibu. Hai Ibu.
ada satu ibu. Belajarlah daripadaku, kata Tuhan. Aku sudah mengampuni engkau, ampuni suamimu. Ampuni suamimu. Hei anak muda, Tuhan bilang begini kepadamu. Anak muda, dengarkan. Hormati ayah ibu, karena dari mereka akan turun berkat yang berlimpahan. Melalui doa-doa mereka, ampuni mereka. Walaupun hatimu sangat sakit, walaupun hatimu sudah bertahun-tahun sakit, tapi Tuhan bilang, aku sanggup memulihkan masa depanmu. Aku sanggup membuat engkau bangkit kembali, kata Tuhan. Selama ini mungkin jalan-jalan tertutup, tapi aku sanggup membuka jalan-jalan ini. Engkau melalui, karena di situ berkat-Mu akan engkau membawa ke Tuhan. Yesus. Ada seorang ibu yang sudah punya cucu. Saat ini cucu ibu sedang diberkati. Yesus, Tuhan mengasihi anak ini. Tuhan mencintai anak ini. Tuhan akan membuat anak ini menjadi biji mata Tuhan. Bahkan lewat anak ini, orang tuanya akan semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bu Erika. Luar biasa ya, firman-Nya benar-benar memberkati kita semua. Kita lebih tahu bagaimana kita harus menghadapi masalah di dalam hidup kita. Kita kembali teduhkan hati kita. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat firman yang Kau taburkan di tempat ini Tuhan. Sungguh indah Bapa, sungguh berarti di dalam hidup kami Tuhan. Kami akan belajar untuk mengampuni semua yang bersalah kepada kami Tuhan. Ajar kami tetap setia kepada-Mu Bapa, maka kami tertuju pada-Mu Tuhan, dan kami akan lebih sabar menghadapi masalah yang kami alami Tuhan, karena kami percaya Engkau menyertai di dalam setiap masalah yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Bapa, biarlah kami percaya bahwa di dalam masalah itu Engkau menyiapkan berkat yang sama besarnya dengan masalah yang kami hadapi. Bahkan kami percaya lebih dari itu Tuhan, Engkau ingin kami melekat kepada-Mu. Dan kami percaya Bapa, Engkau pun akan memberkati Ibu Erika lebih dan lebih lagi Tuhan.
Berkatilah keluarganya Bapa, berkati usaha dan pekerjaannya Tuhan, berkati segala apa kerinduannya di dalam doa-doanya Tuhan. Terlebih Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, agar semakin dan semakin lagi Bu Erika bisa untuk menjadi tangan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Berkati pula kami semua Tuhan, berkati persekutuan doa Santo Martinus ini Tuhan, agar untuk minggu depan dan seterusnya banyak umat-Mu yang memenuhi ruangan ini Tuhan. Ya, mereka memperoleh berkat seperti yang kami terima pada malam hari ini. Bapa, jika sebentar lagi kami ingin mengembalikan berkat yang sudah kami terima melalui persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan hati yang tulus. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan memberikan berkat terlebih dan lebih lagi untuk mereka semua yang memberikannya, juga untuk persekutuan doa kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Kita iringi persembahan dengan satu lagu, Sungguh Bangga Bapa. Kira-kira bulan lalu itu menjadi satu hal yang ya mungkin bagi orang lain kecil, tapi bagi saya itu adalah hal yang besar. Tahun 87 itu saya menikah dan saya menjadi Katolik karena sebuah pernikahan. Tetapi tahun 2006 kami berpisah dan papanya anak-anak menjadi seorang Muslim. Tetapi saya tidak pernah berubah sebagai seorang Katolik sampai detik ini. Saya tetap menjadi seorang Katolik. Satu hal, bahwa selama kami berpisah sampai saat ini hampir 20 tahun, itu tidak pernah terucap kata maaf dari papanya anak-anak atas segala apa yang telah dilakukan terhadap saya dan anak-anak. Tetapi bulan kemarin, 1 bulan yang lalu, tiba-tiba dia menelpon saya. Dia katakan satu hal, halo saya, karena namanya di situ ada namanya dia sudah berganti menjadi namanya Pak Alamsyah. Saya pikir siapa Pak Alamsyah yang telepon saya? Saya angkat, halo, ya ini dia, ya. Ini Cina, nama Chinese dia itu Cina. Maafkan saya dengan segala kesalahan saya. Sudah membuat keputusan. Saya katakan orang segitu ampun tidak pernah mau menyatakan bahwa dia bersalah atas perpisahan kami. Tiba-tiba dia minta maaf. Ya, saya sudah memaafkan kamu dari jauh-jauh. Terima kasih ya, nanti saya telepon. Saya cerita sama anak-anak saya, papa kamu telepon tuh minta maaf sama mama. Hah? Ada ujian amin apa tiba-tiba seperti itu papa? Jadi seperti tadi,
ketika kita tidak pernah menyimpan kepahitan, tadi Bu Erika katakan jangan simpan kepahitan. Saya tidak pernah menyimpan kepahitan. Entah kapan Tuhan akan menjawab atau menyadarkan dia untuk meminta maaf. Setelah 20 tahun baru dia meminta maaf. Hanya itu saja sharing saya. Jadi Bapak Ibu, ketika dalam satu pergumulan apapun yang terjadi, waktu Tuhan itu tidak pernah kita tahu kapan, tapi pasti Tuhan jawab waktunya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Cilia, luar biasa ya. Jika kita mengampuni di dalam doa, maka orang yang menyakiti kita akan Tuhan beri kesadaran untuk minta maaf. Itulah Tuhan. Mungkin ada di sini yang baru pertama kali hadir di persekutuan doa ini. Bapak, boleh sedikit Pak? Selamat malam. Selamat malam. Menemani Saris. Bapaknya dong. Bukan ini. Saya mengalami peristiwa yang buat saya begitu luar biasa. Kemarin dia masuk dia itu tensi darahnya 200 sampai 225. Orang berpikir pasti akan ambruk. Buat saya itu luar biasa. Dia bahkan masih sanggup bawa motor dari di Bandungnya dari jalan Kosatu ke Veteran. Dia nggak percaya kalau tensinya tinggi karena dia nggak merasa pusing. Sampai beberapa alat tensi lah dicoba, ya beberapa alat tensi sampai ke dokter juga masih nggak percaya kalau itu. Sampai saya sendiri panik, saya di rumah panik, saya juga punya hipertensi, maka saya langsung tinggi juga, karena mikir dia 200 atau 25 yang ada di belakang saya, aduh kalau dia jatuh gimana, kalau dia nyetir motor gimana, atau dia ambruk di jalan, tapi dia enggak, dia bilang enggak, saya nggak pusing kok, saya nggak apa-apa. Maka saya bilang, udah, simpan motor di kantor, kamu pulang pagi saja. Begitu sampai rumah, saya peluk dia, saya bilang, Tuhan baik sekali sama kamu. Kalau Tuhan gak baik sama kamu, gak mungkin kamu ada di rumah dalam kondisi seperti itu. Ya, karena ya itu terjadi juga di tetangga depan rumah saya. Dengan kondisi tadi seperti itu, ya kita sempat saya ceritakan bagaimana kondisi itu. Saya bilang, Tuhan baik sekali sama kamu. Saya bilang, terus makanya karena hari dia tidak masuk, ayo kita dulu supaya kita bersyukur, ya, pertama kita bersyukur, kedua, ya saya pengen dia lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Dengan caranya Masalah itu jadi berkat. Amin. dengan Bapak siapa? Pak Julius. Terima kasih, itu Tuhan yang luar biasa ya. Dari sakitnya dia, Tuhan menggerakkan hati Pak Julius sampai ke sini. Mudah-mudahan terus bisa ya hadir, kita sama-sama bertumbuh, sama-sama berdoa mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang pengumuman. Setiap hari Selasa kita ada doa syafaat di ruang ini, Bina Iman, setiap 6:30 malam. Kita undang semuanya untuk hadir di doa syafaat. Atau mungkin ada yang ingin menitipkan doa, bisa dititipkan di meja depan untuk mendoakan orang tuanya, tetangganya, saudaranya, atau siapapun. Nanti kita akan doakan di hari Selasa 6:30. Terus untuk minggu depan kita akan dilayani oleh siswa ini dengan tema menjaga hati yang dipulihkan. Nah ini nyambung ya, tadi masalah jadi berkat. Nah gimana sih kita tetap menjaga hati kita yang dipulihkan? Kami mengundang semua yang ada di sini untuk hadir lagi dan mungkin membawa lagi teman, sahabat yang membutuhkan supaya mereka juga mendapatkan berkat seperti yang kita dapatkan hari ini. Amin. Oke, kita akan tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Kami tahu Tuhan Engkau menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa jika kami mengalami urapan Roh Kudus-Mu pada malam hari ini
Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah Tuhan, mengajarkan kami supaya kami bisa menerima segala masalah yang kami alami Bapa. Kami tidak akan bersungut-sungut lagi terhadap apa yang menjadi beban di dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi ke depan ini Tuhan. Engkau juga memberkati persekutuan doa ini Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan seperti kami pada malam hari ini. Bapa, berkati pula keluarga kami Tuhan. Berkati mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan, biarlah kami menjadi rema di dalam keluarga kami Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, jika sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kiranya Engkau memberkati perjalanan kami Tuhan dan menibakan kami di rumah kami masing-masing. Bapa, biarlah doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda yang selalu setia menyampaikan doa-doa kami kepada Bapa, terimalah salam hormat kami Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Santo Martinus, doakanlah kami di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita Oh iya, hari Sabtu kita persekutuan doa dan tugas tata laksana jam 6 sore, bisa jam 6 sore. Mungkin untuk semuanya di sini yang bisa membantu tugas tata laksana boleh hadir di bisa jam 6. Oke, kita bangkit berdiri, kita tutup dengan lagu berkat anak cucu. Kita percaya bahwa anak cucu kita tidak akan meminta kita karena akan mendengar firman-Nya. Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sampai jumpa Kamis depan Tuhan Yesus. Kita bawa bersama. Harus kemarin.
hati-hati. Gak boleh main kucing. Kan aku udah share kan. Nggak bisa. Aku udah kejadian. Aku ada share satu macam video orang hamil. Itu dijelaskan oleh dokter. Itu paling bahaya banget. Mati deh. Kucingnya mati. Ini matiin ya, Mei. Ini matiin aja. Kan dia mau lihat orang yang ini. Mau pakai ini fotonya? Oke. Waduh, habis baterai. Udah, nanti kirim saya Mei ya.